Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita semua dapat bermuajaah kembali pada acara karomah kali ini dengan keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan suatu apapun. Salawat berbingkai salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita nantikan syafaatnya min yaumil hada ila yaumil kiamah. Sahabat Aiger dimanapun berada, jumpa lagi dengan Karomah Kultum Ramadan SD Aisyah. Kali ini kami akan mengangkat tema pahala tarawih pada malam ke-10 dan 11 Ramadan. Tarawih merupakan Qiyamu Ramadan. Qiyamu Ramadan adalah solat-solat yang didirikan pada saat malam bulan Ramadan. Solat adalah ibadah yang paling agung. Maka dari itu, jadikanlah momentum tersebut sebagai sarana kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambihi." Artinya, barang siapa yang melaksanakan qiyam Ramadan dengan keimanan dan sungguh-sungguh hanya mengharap pahala dari Allah, maka baginya akan diampuni semua dosanya yang telah lalu. Man qama Ramadhana, barang siapa yang melakukan qiyam Ramadan. Qiyam Ramadan banyak, ada sholat tarawih, sholat witir, sholat-sholat pada malam bulan Ramadan. Imanan, dengan keimanan, dengan keyakinan penuh kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ihtisaban, dengan sungguh-sungguh hanya mengharap pahala dari Allah. Bukan melakukan salat tersebut karena riya ataupun yang lain sebagainya. Hanya mengharap pahala ataupun ridho yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ghufira lahu ma taqaddama min dambihi, maka baginya akan diampuni semua dosanya yang telah lalu. Dalam hal ini ada beberapa perbedaan pendapat dari para ulama. Ibnu Munzir mengatakan Allah akan mengampuni semua dosanya yang telah lalu, termasuk dosa kecil dan dosa besar. Sedangkan Imam An-Nawawi, Allah mengampuni semua dosanya yang telah lalu, hanya dosa yang kecil saja. Sebagian dari mereka mengatakan dosa yang besar akan diperingankan oleh Allah jika dosa kecil itu tidak dilakukan secara sengaja dan terus-menerus. Peribahasa mengatakan sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Dosa kecil itu jika dilakukan secara tidak sengaja, dengan sengaja dan secara terus-menerus, maka lama-kelamaan dosa itu akan menggunung dan menjadi dosa yang besar. Kembali ke tema kita, yaitu tentang pahala sholat tarawih pada malam ke-10 dan 11 Ramadan. Pada malam ke-10, wa fi laili asara yazra'ullah ta'ala khairat dunya wal akhirah. Pada malam ke-10, Allah akan memberikan kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Jadi, semua kebaikan dari Allah diberikan kepada kita ketika kita masih hidup di dunia dan ketika nanti kita mengalami perjalanan menuju alam akhirat yang abadi. Yang kedua, pada malam ke-11 Ramadan,
wa fi laili hadiyata asrata yakhruju minad dunya kayaumi minad batni ummihi. Maka Allah akan memberikan kesempurnaan orang itu seperti keluar di dunia ini baru dikeluarkan dari perut ibunya. Jadi momentum Ramadan ini adalah momentum kita untuk merefresh diri, mengupgrade diri kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Seperti yang digambarkan pada pahala tarawih malam ke-11 Ramadan. Allah akan memberikan kesempatan kita sebagai orang yang baru saja keluar atau hadir di dunia ini dari rahim ibunya atau perut ibunya. Jadi masih suci tanpa dosa. Bayangkan saja ketika setiap Ramadan kita minta ampunan kepada Allah, lalu Allah memberi ampunan, kita dilahirkan kembali masih suci. Maka kewajiban kita menuju Ramadan berikutnya, kita harus menjaganya. Karena Ramadan adalah momentum pembentukan karakter kita menjadi pribadi yang baik. Maka tiada arti bila sesudah Ramadan kita kembali ke jalan yang tidak benar, kembali ke jalan maksiat. Oke, di bulan Ramadan kita bisa libur, tapi kita punya angan-angan setelah Ramadan kita melakukannya lagi. Nah, maka dari itu tidak ada perbandingan. Justru di malam Ramadan ini adalah pembentukan jiwa kita menjadi pribadi yang kuat, menjadi pribadi yang kuat iman, tangguh dalam menegakkan agama Allah. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Pak Mamat libur jualan tomat. Jangan lupa beli kurma. Semoga pertemuan kita bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata. Syukran ala ihtimamikum. Billahi fissabil haq. Fastabiqul khairat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.